Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kebudayaan, di mana poin-poin penting yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian kebudayaan, teori kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, pengaruh budaya terhadap kehidupan masyarakat, dan faktor budaya yang mempengaruhi manusia. Nah, apa itu kebudayaan? Kebudayaan itu memiliki arti berdasarkan pada Sanskerta Buddha, itu yaitu kata budi, yang berarti akal dan pikiran. Dan kata budaya, jika dilihat dari arti dari bahasa Inggris, yaitu culture, yang berarti membajak atau membajak tanah. Dalam bahasa Indonesia, kata budaya diadopsi menjadi budaya. Di sisi lain, konsep budaya itu sendiri adalah suatu sistem pengetahuan yang meliputi ide-ide atau sistem ide yang terkandung dalam pikiran manusia, seperti halnya budaya yang abstrak dalam kehidupan sehari-hari. Hal berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh budaya yang positif dan pengaruh budaya yang negatif. Yang pertama kita bahas pengaruh budaya terhadap masyarakat sangatlah besar, baik itu dari sisi positif maupun negatif. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial merupakan proses yang terjadi sepanjang zaman dengan mengikuti pergerakan, perkembangan, dan perubahan manusia. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama dari pengaruh budaya ini yaitu meningkatkan pendidikan masyarakat dengan pola pikir yang kritis. Yang kedua, masyarakat yang berpikir rasional cenderung menjauhi berbagai hal irasional. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Dan yang keempat, banyak tersedia barang dan jasa. Dan yang terakhir, dampak positif yang kelima yaitu kebudayaan ini, pengaruh kebudayaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa ikut serta berperan dalam pembangunan. Yang kedua, kita membahas dampak negatif dari pengaruh budaya. Dampak negatif yang pertama, kerja fisik masyarakat berkurang karena tergantikan dengan mesin. Yang kedua, munculnya sikap individualitas, materialisasi dalam masyarakat. Yang ketiga, pudarnya prinsip kekeluargaan dalam masyarakat. Yang keempat, bentuk kesenian tradisional terdesak dengan kesenian modern. Yang kelima, munculnya keresahan sosial akibat pencemaran lingkungan hidup. Dan yang keenam, dampak negatif terakhir dari pengaruh sosial yang kami dapat yaitu hasil pembangunan tidak merata sehingga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial. Baik, selanjutnya kita masuk pada wujud kebudayaan, di mana di sini menurut Koy Jaraningrat bahwa kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dapat berupa dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Di mana dalam pemikiran masyarakat bahwa kebudayaan itu bersangkutan dengan hidup. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks, aktivitas, serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang berarti wujud ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia yang disebut juga dengan kebudayaan fisik, berupa seluruh hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat yang paling konkret dan dapat dipercaya. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan universal dipecah dalam unsur yang lebih kecil. Yang pertama, kultur universe adalah kebudayaan semesta yang dijumpai di kelompok manapun di dunia. Yang kedua, kultur activied, yaitu kegiatan kebudayaan setempat. Yang ketiga, trait kompleks, yaitu alat-alat yang melengkapi kegiatan kebudayaan setempat. Yang keempat, traits, yaitu unsur pelengkap yang lebih kecil daripada kompleks unsur yang masih bisa diuraikan satu persatu. Misalnya,
kerangka unsur bajak dalam pertanian. Unsur pelengkapnya terdiri dari bajak itu sendiri, orang, dan binatang. Yang kelima, items, yaitu unsur terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Misalnya, bajak terdiri dari penarik, pisau bajak, dan kemudi. Teori kebudayaan. Teori kebudayaan yaitu antara lain: yang pertama, kebudayaan dapat dipelajari. Yang kedua, kebudayaan berasal dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai struktur. Yang keempat, kebudayaan dapat dipecah-pecah dalam berbagai aspek. Yang kelima, kebudayaan bersifat dinamis. Yang keenam, kebudayaan mempunyai variabel. Yang ketujuh, kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah. Dan yang terakhir, kebudayaan merupakan alat bagi seseorang atau individu untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti kesan kreatif.